Yang tidak bisa, yang belum tahu siapa ini, saya ke depan. Sekeliling kami pagari dengan tentara malaikat. Dalam
nama Yesus. Amin. Sebentar membacakan firman. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya. Kita baca itu sebentar ya. Ya, kita buka dari kitab Lukas. Lukas ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Hah? Perjanjian baru ya. Nanti ada soal, ya. Ada soal, cari ini perjanjian lama atau perjanjian baru. Nanti kita mulai ya. Jadi kita baca dulu ya. Coba. Yang belum bisa baca hanya mendengar, ya duduk tenang, ya. Nanti Ibu tunjuk giliran untuk membacakan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang ke-22. Ya. Lukas 22 ayat 39. Siapa sudah ketemu? Iya, apa judulnya? Di taman? Di taman? Ngapain Yesus di taman Getsemani? Halo, anak sekolah minggu. Ngapain Yesus di taman Getsemani? Hah? Siapa yang bisa? Ngapain? Iya, berdoa sebelum dia disalib. Sudah ada gerakan sama dia. Kalau Yudas Iskariot akan datang menang, jangan menang, Kak. Ya, Yesus sudah tahu kalau sebentar lagi Yudas akan datang bersama gerombolannya untuk menangkap Yesus untuk disalibkan. Makanya dia minta kekuatan dari Bapa lewat berdoa di taman Getsemani. Tempatnya sepi supaya bisa konsentrasi. Cuma kalau kita perlu tempatnya rame-rame ya, kita berdoa di Jantos tempat main-main di atas itu, kira-kira bisa nggak? Hah? Di Jantos ada permainan di atas itu kan, kita berdoa di situ bisa? Dan konsen ya di tempat ya sepi. Makanya firman Tuhan katakan kalau kita berdoa masuk ke dalam kamar supaya konsentrasi, ingat kebaikan Tuhan. Bisa kita menangis bersyukur ya. Kita baca ayat yang ke-39. Mulai dari siapa yang mau? Ayo. Mulai dari Daniel. Nanti giliran semua ya. Ayo. Kita pasal coba dulu. Yang kuat suaranya ya, cowok-cowok harus kencang suaranya. Kalau main-main suaranya paling kuat. Baca kita pada so. Lalu pergilah 1-2 ya. Biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Lanjut harga. Setelah di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lanjut. Kemudian diri kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu berlutut dan berdoa katanya. Nanti kita baca berdoanya. Siapa yang tahu arti sepelempar? Sepelempar batu jaraknya. Ya, kira-kira di berapa meter itu? Tahu arti sepelempar? Sejauh mana kita melempar? Di situlah jaraknya antara Yesus dan murid-muridnya. Itu ingat waktu sekolah ya. Waktu sekolah ada begini, sepemakan sirih, pengisi pemakan sirih. Ternyata berapa lama waktu makan sirih? Nah, itulah artinya sepemakan sirih. Waktunya sepemakan sirih katanya. Apa artinya? Ini pelajaran apa biasanya? Pelajaran apa ini? Fisika. Pelajaran apa ini biasanya? Siapa yang tahu? Bahasa Indonesia. Sepemakan sirih, sepelempar jaraknya, sepelempar batu. Nah, itu seperti kiasan ya. Lanjut. Ayo ayat yang ke
Tuhan Yesus kepada bapaknya? 1, 2 ya. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakku lah yang terjadi. Bukan cawan mangkok maksudnya ya. Siapa tahu kenal cawan? Kalau kita makan bakso pakai cawan, bukan itu maksudnya. Cawan ini artinya penderitaan. Jangan kalian bayangkan apa tadi? Ambillah cawan ini. Oh, kalian kirain Tuhan Yesus lagi makan bakso pula di situ ambil cawan, bukan begitu ya. Cawan itu artinya penderitaan. Lanjut ayat yang ke 43. Siapa sekarang lihat? Maka seorang malaikat kepadanya untuk memberi kekuatan. Yosia, lanjut. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh. Perutnya menjadi seperti titik-titik darah yang berkumpul. Iya, siapa pernah sini keringatan? Seperti si Karen ya, keringatan dari rambutnya banyak air keluar ya. Kalau Tuhan Yesus sampai keluar darah. Dia bayangkan betapa sakitnya di kayu salib. Coba ditampilkan dulu di monitor. Yesus lagi disalib, dipaku tangannya besar ya. Lanjut ayat yang keberapa sekarang? 45. Lanjut Gilbert. Lalu tetapi karena duka cita ya, mereka Yesus dapati muridnya sedang tidur. Siapa sini kalau sedang berdoa ada yang ketiduran? Ya. Hah? Kalau berdoa dengan firman ngantuk aja bawaannya ya. Hah? Kamidu. Itu penyakit namanya ya. Baru dengar firman sudah ngantuk ya. Ada mungkin orang ngantuk kalau sudah lama ya. Ini enggak, baru 5 menit sudah. Oh, ini kerjaan iblis ini ya. Ya ini murid-muridnya pun tertidur waktu Yesus sedang berdoa. Apa kata Tuhan Yesus? Lanjut, Yovika katanya. Mengapa kamu tidur? Iya, jangan jatuh dalam pencobaan. Karena pencobaan itu datangnya dari iblis. Kalau semuanya berdoa, sedangkan Yesus berdoa sama Bapa yang minta kekuatan. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang dilahirkan oleh mama dan Bapa. Lanjut 47. Siapa mau? Gak bawa Alkitab? Ayo Samuel. Apa judul penutupnya? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Yesus ditangkap. Siapa sendiri kita ditangkap? Pernah ditangkap siapa? Hah? Ditangkap polisi. Kau pernah ditangkap polisi? Enggak ya. Siapa sih yang pernah ditangkap polisi? Kira-kira kalau ditangkap polisi takut atau enak? Ketawa-ketawa? Takut lah. Sama seperti Yesus ya. Dia sudah tahu siapa yang menangkap. Coba Karen baca dulu. Tadi Karen kelewatan. Nah, waktu Yesus berbicara, serombongan muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya ya. Siapa sih yang pernah cium Tuhan Yesus? Enggak ada ya, hanya Yudas. Tapi sayangnya ciuman bohong. Dia dekat-dekat sama Yesus dicium, bukan cium karena sayang sama Tuhan, tapi karena benci. Dia sudah kasih tanda, kasih kode sama teman-temannya, siapa nanti yang kucium langsung tangkap ya. Nah, itulah orangnya, kira-kira seperti itu ya. Yudas mengkhianati Yesus, padahal Yesus tidak pernah berbuat salah sama Yudas ya. Tetapi Yudas tega-teganya mencium Yesus untuk menangkap. Coba Nathan ayat 48 dibaca lagi. Ayo sama-sama kita baca ayat 48.
48 ada? Ayo lanjut. Nggak bisa, Samuel. Maka 48. Kuat suaranya, kuat. Maka kata, iya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Nah, anak manusia siapa di sini? Guru besar atau guru kecil? Guru besar. Tandanya itu adalah menuju kepada ya lanjut 40. Ketika mereka dengan apa yang kau bilang? Dengan parang yang kau bilang? Dengan pedang. Ini saling berkata-kata ini. Murid-muridnya yang ikut berdoa bersama dengan Yesus. Haruskah kami perangi dia dengan pedang? Katanya. Apa kata Tuhan? Bisa loh kalau lawan sebenarnya. Kalau sama-sama apa namanya dia? Tuhan kan datang bersama dengan muridnya ke Taman Getsemani. Ya, Yudas juga bersama dengan teman-temannya. Bisa kalau misalnya rusuh ya bisa. Tapi Tuhan tidak mau. Apa kata Tuhan? Ayat yang ke-50. Dan seorang putus telinganya. Siapa yang mau putus telinganya? Simon Petrus. Iya, Simon Petrus. Itu orang yang pemberani, ya. Pemberani tapi menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayat itulah, ya. Dia semangat. Tapi kalau ada penderitaan dia nggak mau ikut menderita. Dia takut, ya. Lalu apa diperbuat Tuhan? Nah ini ajaib ini, ya. Ayat 61. Putra, tetapi sudahlah itu. Wah, ya, dijamah telinganya, diambil lagi telinganya yang putus tadi, ditempel lagi. Wah, langsung nyambung telinganya. Ajaib ya. Kalau kita mungkin dibawa dulu kemana? Ke rumah sakit. Ya, siapa di sini terpotong telinganya? Nggak mungkin kita tempel, langsung pasti berdarah terus ya. Tapi Tuhan tak dipegang telinganya langsung sembuh. Kalau kita dibawa ke rumah sakit, kira-kira diapain sama dokternya? Dijahit dulu, sakit, dijahit. Tunggu lagi beberapa bulan sampai lukanya kering. Dan itu pun nanti banyak resikonya. Mungkin ada dengarnya kurang atau bentuk telinganya jadi berbeda, ya kan? Sudah putus pas telinganya ada bekas-bekas jahitan ya. Nggak secantik lagi waktu Tuhan kan menciptakan. Itulah bedanya, ya. Nah, ayo ayat 52. Maka Yesus berkata kepada Yohanes kepala dan kepala-kepala baik Allah sudah membawa yang datang bersama dia. katanya, sang kamu, Maka kamu datang dengan pedang dan bersentuh. kau kira ini penyamuk? Kau bawa pentut, bawa pedang untuk menangkap Yesus, kata Yesus. Ayo, 53 ini lagi seperti padahal Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. iya, lanjut. Ayo kita baca dulu berikutnya. 1 Petrus menyangkal. Nah, nanti di sini ceritanya Petrus menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Coba ini kita lewatkan dulu ya, bisa baca di rumah ya. Kita lanjut dulu sama ya. Yesus dibawa untuk disalib. Siapa yang dapat? Ayat berapa tuh? Iya, kita baca sama-sama judulnya. 1, 2 ya. Yesus dibawa untuk disalib. Ayo, lanjut. Mereka menawar seorang yang bernama Simon dari Kirene yang datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib di atas bahunya supaya diletakkan salibnya mengikuti Yesus. Iya. Nanti ada yang soal ini. Siapa yang membantu memikul salib Yesus? Siapa? Simon dari Kirene. Semua kita lihat siapa? Simon dari Kirene. Simon dari Kirene. Ditengoknya Yesus sudah capek memikul salibnya, sudah banyak luka, dibantu
Sejumlah di antaranya, iya, semua nangis ya melihat Yesus disalib. Coba kalau kita lihat teman kita dipukuli, sedih nggak? Apalagi teman kita nggak ada salahnya, nggak ada dosanya, dipukuli sama orang banyak. Wah, kita ikut menangis. Inilah yang dilakukan oleh perempuan. Lanjut, sejumlah Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak. Iya, Tuhan bilang jangan nangis untuk aku, nggak perlu. Tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Karena apa? Dosa-dosanya itu sebenarnya. Ya, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Ya, sering kita menangis. Wah, waktu Yesus disalibkan berlaku ngeri ya. Kalau kita lihat filmnya ya, sedih kita. Tapi Tuhan tidak mau itu saja. Tuhan mau jangan hanya kita menangis, tetapi harus kita menangisi dosa-dosa kita, menyesal gitu. Ya, kalau tidak beribadah menyesal, tidak berdoa menyesal, itu yang Tuhan mau. Ya, makan pagi-pagi, makan siang, makan malam lupa berdoa. Nah, ini harus kita sesali. Ya, berubah itu yang Tuhan mau. Jangan kita nangis tangannya dipaku, kita bayangkan tangan kita dipaku ini pakai paku besar seperti itu ya. Mengisilah dosa-dosa itu maksudnya. Ayo lanjut yang ke berapa sekarang? 29. Siapa? Coba siapa ini? Rema. Ayo Rema. 1, 2 ya. Sebab 29. Nah, coba Karin minggu dapat ya. Minggu dapat. Sebab 29. Ada Pak Rema. Sebab sama-sama kita baca 1, 2 ya. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami terus. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu penjahat, untuk dibunuh bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi ada penjahat yang lain. Ini penjahatnya karena dia memberontak kepada negeri, kepada bangsa Roma, makanya disalibkan. Berbeda dengan Yesus. Ya. Lanjut, siapa sekarang? Karen. Yesus disalibkan. Sedikit lagi. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama siapa yang bisa? Tengkorak. Tempat tengkorak. Tahu tengkorak? Orang yang sudah mati, habis semua kulit-kulitnya, tinggal apanya? Tinggal tulang-tulangnya, matanya bolong, ya, kepalanya ada tapi nggak ada lagi kulitnya, bolong juga, kupingnya hilang, ya, pokoknya tinggal tulang. Itu namanya tengkorak. Yang di tempat tengkorak lah Tuhan Yesus disalibkan. Di situ banyak tengkorak, bukan hanya tengkorak Tuhan, tengkorak setiap orang-orang yang jahat dihukum di situ, didiamkan tengkoraknya di situ. Disitulah Yesus disalibkan. Lanjut, siapa? mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan penjahat itu yang seorang sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Ayat 34. Ayat Daniel, siapa? Yesus berkata,